Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat adenium, kita berbicara dengan tanaman hias adenium. Tanaman hias adenium adalah tanaman hias yang dikenal sebagai bunga mawar gurun. Dan di Indonesia populer dengan nama bunga Kamboja Jepang, dengan habitat aslinya adalah di negeri Yaman, di Afrika sana, dan di Asia Barat, dan dijuluki di sana dengan nama kerennya adalah bunga desert rose. Nah, sahabat adenium, untuk lokasi yang cocok untuk tanaman hias adenium adalah di tempat yang terkena sinar matahari atau full matahari. Dan tanaman hias adenium bisa berbunga sepanjang waktu di musim panas. Ketika cuaca berubah dingin, maka banyak bunga adenium yang rontok atau berguguran. Pada kesempatan ini kita akan melakukan langkah-langkah agar adenium yang kita budidayakan berbunga banyak dan rimbun. Sahabat adenium, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggantikan media tanam, karena media tanam harus kita ganti pada saat yang tepat sesuai dengan ukuran pot. Ukuran pot berdiameter 30 cm seperti yang kita gunakan saat ini, maka di sini kita gantikan media tanamnya setiap 6 bulan sekali. Kalau ukuran pot yang kita pakai di atas 30 cm, maka media tanamnya juga bisa kita gantikan minimal setahun sekali. Sahabat adenium, media tanam yang kita gunakan untuk tanaman hias adenium adalah tanah berpasir, sekam mentah, dan sekam bakar. Dengan perbandingan tanah berpasir di sini saya lakukan 30%, sekam mentah 35%, dan sekam bakar 35%, seperti yang kita gunakan di nursery kita, teman-teman. Untuk langkah selanjutnya setelah kita gantikan media tanam adalah kita lakukan pemangkasan atau pruning. Kita lakukan pemangkasan atau pruning pada tanaman hias adenium bertujuan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman hias adenium agar hidup lebih optimal, sehat, dan produktif. Oh ya sahabat adenium, manfaat dari perlakuan pemangkasan atau pruning yang kita lakukan pada tanaman hias adenium kita dapat mencegah iklim mikro. Iklim mikro ini dapat menjadi sarang berkembangnya hama dan penyakit pada daerah cabang dan ranting tanaman hias adenium. Dengan kita lakukan pruning, maka sirkulasi udara dan penetrasi sinar matahari menjadi lebih baik, sehingga mengurangi resiko serangan organisme pengganggu tanaman hias adenium kita. Sahabat adenium, dengan kita lakukan pruning cabang atau ranting yang tidak produktif atau yang tidak kita kehendaki, dapat kita buang, sehingga nutrisi dan obat-obatan yang kita berikan dapat terdistribusi dan terkonsentrasi pada bagian tanaman yang produktif atau yang menghasilkan bunga. Nah, sahabat adenium,
Dengan kita lakukan pruning atau pemangkasan pada tanaman hias adenium, maka dominasi opikal atau pertumbuhan ujung batang dapat dihentikan sehingga tanaman hias adenium kita dapat beralih ke fase generatif atau pembentukan bunga. Pruning atau pemangkasan yang kita lakukan dapat merangsang pembentukan kuncup bunga baru pada cabang lateral atau samping. Dengan kita lakukan pruning, bentuk tanaman hias adenium menjadi lebih rapi dan sesuai dengan keinginan kita. Hal ini dapat mempermudah dalam perawatan seperti kita lakukan pemupukan, penyiraman, penyiangan dan pengendalian hama serta penyakit pada tanaman hias adenium kita yang kita pelihara atau kita koleksi di tempat kita. Langkah pruning atau pemangkasan telah kita lakukan tadi atau telah kita lalui, maka langkah selanjutnya setelah pruning adalah kita lakukan pemupukan. Di sini saya lakukan dengan menggunakan pupuk NPK 16-16-16. Sahabat adenium, pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki nutrisi pada media tanam baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan-bahan makanan untuk tanaman hias adenium. Tujuan dari kita lakukan pemupukan pada tanaman hias adenium adalah untuk memperbaiki kondisi media tanam, meningkatkan kesuburan media tanam, dan dapat memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman hias adenium kita. Proses pemupukan mempunyai peran penting untuk memastikan keberhasilan pembungaan pada program kita kali ini, yaitu melebatkan bunga dan membuat tanaman hias adenium kita nantinya rimbun. Teman-teman atau sahabat adenium, pada kesempatan ini juga kita melakukan pemberian pupuk pada tanaman hias adenium kita dengan menggunakan pupuk NPK 16-16-16 yang kita cairkan dan kita kucurkan ke media tanamnya seperti yang saya lakukan ini, sahabat adenium. Alasan kita mencairkan pupuk NPK 16-16-16 dan kita kucurkan ke media tanam adalah untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru setelah pruning dan juga untuk mempercepat pembungaan pada tanaman hias adenium kita. Sahabat adenium, langkah demi langkah telah kita lakukan, dan langkah yang terakhir yang harus kita lakukan adalah penyiraman tanaman hias adenium yang kita budidayakan atau kita koleksi. Penyiraman adalah salah satu langkah perawatan pada tanaman hias adenium yang bertujuan untuk menjaga kadar air pada media tanam sebagai sumber makanan pada tanaman hias adenium. Penyiraman punya peran penting untuk menjaga kesuburan media tanam dan pertumbuhan dari tanaman hias adenium kita.
Tanaman hias adenium memerlukan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis dan sangat membantu mereka tumbuh dan berkembang. Dengan adanya fotosintesis, maka sangat membantu tanaman hias adenium ini untuk tumbuh dan berkembang. Nah, sahabat adenium, penyiraman yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat mengurangi daya tahan tanaman hias adenium kita atau dapat menyebabkan kematian. Lakukanlah penyiraman pada tanaman hias adenium minimal 1 kali sehari dan lakukan penyiraman pada pagi hari. Ini kita sarankan agar melakukan penyiraman pada tanaman hias adenium pada pagi hari, dan jangan lakukan penyiraman pada saat musim penghujan. Nah, nanti dapat berlebihan air, maka mengakibatkan tanaman hias adenium kita terjadi pembusukan dan mati. Yang biasa terjadi pembusukan adalah pada bonggol tanaman hias adenium. Maka jangan sekali-kali menyiram tanaman hias adenium ini pada saat musim penghujan. Dan di saat musim penghujan tidak usah dilakukan penyiraman. Sahabat adenium, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam merawat tanaman hias adenium agar berbunga banyak dan rimbun. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.